Eh, udah pulang belajar pastoral? Cepet amat. Iya nih, mendung habisnya. Lah, emang apa hubungannya mendung sama pulang cepet belajar pastoral? Ya kagak ada sih. Ya bisa aja lu. Tapi tadi ya, masa gue dengar gosip nih. Kan rumah paroki tempat gue belajar pastoral, HP-nya tuh baru ya. Ya emang HP-nya sih ini apa, canggih gitu ya. Emang keluaran terbaru kayaknya. Tapi masa umat langsung ngomong, wih ini pasti romonya kaya nih. Masa gitu doang dibilang kaya sih? Aduh, masih zaman aja ngegosip. Ya biasa lah, namanya juga orang. Tapi tuh ya, yang bikin gua keganggu tuh kenapa ya cuma beli HP baru aja gitu. Orang-orang bilang langsung, ih orang romonya kaya, gak menjaga kesederhanaan lah. Terus kayak seakan-akan tuh ukuran kekayaan dan kesederhanaan seseorang tuh cuma dilihat dari barang-barang yang dipakai doang gitu. Aneh banget lah. Terus habis lo denger kayak gitu, lo kagak ngasih tahu gitu yang benernya kayak gimana? Nah itu masalahnya, gue pengen ngejelasin cuma gue kagak tahu mau jawab apa. Coba deh lu tahu nggak? Barangkali lu tahu ntar bisa bantu gue jelasin buat minggu depan gitu. Ah, buset dah. Ini untuk ini ya, ini gua tahu nih. Jadi gini nih, kesederhanaan itu atau yang biasa kita tuh orang Katolik tuh kenalnya kemiskinan. Salah satu dari 3 nasihat Injil. Itu tuh di situ juga ya Tuhan Yesus sudah ngomong gitu ke para pengikutnya kalau untuk menjual segala sesuatunya, meninggalkan segala sesuatu dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Nah kalau itu mah gue juga tahu lah, itu mah cerita tentang pemuda yang mau mengikuti Yesus kan. Tuh gue inget juga tuh ada di Matius bab 19 ayat 21 kan. Nah, tuh tahu. Tapi emang sih kalau di zaman sekarang ini kadang orang masih apa ya gagal paham gitu untuk memaknai kemiskinan sama kesederhanaan itu. Dipandangnya tuh kemiskinan tuh atau kesederhanaan itu harus yang radikal banget, lu bener-bener nggak punya apa-apa. Tapi coba deh lu bayangin, masa kalau misalkan bener nggak punya apa-apa, romonya gimana dong pelayanannya? Kagak punya HP terus, masa nanti buat ngubungin umat harus ke kantor pos atau lebih jauh lagi, masa harus pakai merpati pos gitu? Iya nggak sih? Coba lu bayangin. Iya ya, bener juga lu ya. Nah itu, jadi yang sebenarnya dimaksud dengan kesederhanaan kemiskinan itu sebenarnya ya prinsip untuk lepas bebas tidak terikat dengan harta-harta duniawi tadi. Lah kok bisa gitu sih? Nah ya bisa dong, kan tadi kan lu sendiri udah bilang kan soal kitab sucinya. Nah ada juga nih dari kitab yang lain, bentar ya. Ini dia. Nah ini nih, sekarang dari kitab hukum kanoniknya. Buset, mendalam juga ya penjelasan lu. Suka nih gue yang gini-gini nih. Ini bisa bantu gue ngejawab pertanyaan umat. Nah, jadi di KKN ini salah satunya nyebutin soal bagaimana kaum tertabis itu hidup tadi miskin dan sederhana dalam rangka menghidupi 3 nasihat Injil itu. Nah, tadi ya, kalau nggak salah sih di Kanon 281 dan 282. Ini nih. Tapi ntar gue nggak usah bacain semua ya, ntar gue kasih tahu inti-intinya deh. Iya udah nggak apa-apa lah, jelasin aja. Ini gue dengerin nih. Nah, jadi artikel 281 ini, Kanon 281 ini ngomong soal para kaum tertabis atau klerus itu berhak atas penghargaan yang wajar berupa materi karena pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan atas nama gereja. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Disebutin juga kalau misalkan ya kaum tertabis juga kan manusia, mereka juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jangan sampai umat tuh jadi merasa terbebani harus memenuhi kebutuhan itu gitu. Kalau misalkan umat nggak punya apa-apa ya udah nggak masalah gitu, nggak gimana juga. Oke Le, gue mulai paham nih. Jadi pada dasarnya imbalan atau materi yang diberikan umat kepada kaum tertabis itu pertama-tama bukan buat diri kaum tertabis itu sendiri kan, tapi buat gereja. Karena memang umat memberikan itu untuk khusus buat gereja. Lagi pula kan emang pelayanan harus tulus kan? Nah bener tuh, jadi tadi materi yang udah dikasih oleh umat kemudian nanti diserahkan ke gereja. Nah dari situ gereja nanti mengatur supaya dibagi-bagikan supaya nanti si klerusnya tadi bisa juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke Le, ada pembahasan lainnya nggak Le? Tentang ini, kesederhanaan itu. Nah ada nih, tadi lanjut ya, nih di Kanon 282.
artikel 1 nih disebutin nih, gue kutip langsung ya. Para klerus hendaknya hidup sederhana dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang memberi kesan kesia-siaan. Wah ini penting sih, tapi kayaknya perlu penjelasan lebih lanjut deh, supaya gue lebih paham lagi. Nah, jadi segala sesuatu yang dibeli oleh para klerus itu, yang dimiliki, yang dipunyai itu haruslah demi mendukung karya pelayanan mereka. Kan tahu sendiri, para kaum tertabis ini ditabiskan pertama-tama untuk melayani. Kalau bukan untuk melayani, terus hanya untuk demi kepentingan mereka sendiri, nah itu jadinya ini dong, nggak menghidupi tadi yang kita udah bilang di awal soal prinsip kemiskinan dan kesederhanaan itu. Wah, berarti gosip-gosip yang tadi gue dengar tuh salah ya. Jadi sebenarnya para kaum tertabis, para romo itu punya barang-barang bagus. Ya barangkali kan emang untuk keperluan pelayanan kan. Jadi pelayanan terdukung oleh sarana prasarana yang baik dan bagus. Begitu. Jadi sebenarnya gosipnya salah deh. Nah, bener tuh. Jadi ya buat apa lagi lah kita ngegosip gitu. Yang penting tadi kita udah tahu nih mana yang benar, bagaimana untuk menyikapi tadi kepemilikan harta itu. Toh harta yang ada di dunia ini kan cuma sebagai sarana untuk tujuan yang sesungguhnya tadi, melalui pelayanan dan juga demi tadi untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Kalau misalkan tadi harta jadi tujuan, berarti tandanya kita masih terikat dengan harta-harta itu. Wah, ini makasih banget nih Le penjelasannya, gue jadi lebih paham nih tentang kesederhanaan dan kemiskinan para kaum tertabis, dan gue juga nanti bisa menjawab umat-umat yang suka ngegosip atau nanya tentang hal itu nih Le. Ya udah deh, gue sekarang mau pulang dulu ke unit mau buat mie. Ya oke, tapi terus jadinya lu kesini mau ngapain? Tadinya gue pengen ngerjain tugas, cuma tiba-tiba gue lapar sekarang. Udah lah, gue mau ngomongin dulu ya. Ah, gini nih. Yang namanya kesia-siaan yang begini. Aduh. Gak apa-apa Le, lapar namanya juga.